Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Selamat datang kembali di channel Saur Siagian. Kali ini kita akan membahas atau berdiskusi yaitu korupsi dana bansos COVID. Kasus ini menurut saya sangat besar karena mengancam 275 juta masyarakat Indonesia. Ketika saya diundang di ALC akhir sebelum cuti panjang, tepatnya tanggal 8 Desember, ketika membahas tema ini, saudara-saudara, saya mengatakan bahwa para pelaku korupsi dana bansos COVID ini adalah orang-orang yang berani atau menari di atas mayat-mayat orang lain. Karena apa saudara-saudara? Sampai detik ini ketika konten ini saya buat, bahwa korban-korban COVID masih berjatuhan, bukan malah menurun. Tapi bahkan masih bertambah. Tapi ada masyarakat masih mencari, mengambil, merampok, memperkaya diri dengan peristiwa ini. Saudara-saudara, ternyata para pelaku kejahatan atau dugaan para pelaku korupsi ini tidak hanya di badan eksekutif, tidak hanya di Kementerian Sosial. Nah, menurut Tempo, nama Herman Heri ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bantuan bansos COVID-19. Ketua Komisi Hukum Dewan DPR ini diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapatkan kuota pengadaan bansos sebanyak 7, juta paket. Sebanyak 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, yaitu perusahaan milik saudara Herman Heri. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu saudara Ali Fikri, memastikan akan memanggil siapapun yang diduga mengetahui rangkaian perkara ini sebagai saksi. Dia mengatakan, kami memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi, ujar Ali Fikri saat dihubungi. Meski begitu, Ali menegaskan bahwa pemanggilan seorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tentu karena kebutuhan penyidikan. Sementara itu, Herman Heri membenarkan bahwa PT Dwi Mukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Arta, salah satu penyedia bansos COVID-19. Namun ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK. Dwi Mukti sudah digeledah juga, kata Herman. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Juliari Batubara ex-Menteri Sosial beserta 2 pejabat pembuat komitmen bernama Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono dan 2 pengusaha Hari Van Sidabuke dan Ardian Iskandar menjadi tersangka. KPK menduga Juliari Batubara
menyunat 10.000 dari tiap paket pengadaan bansos COVID-19 seharga 300.000. Total dana yang diduga telah diterima sebanyak 17 miliar. Nah, saudara-saudara, saya kira seperti saya katakan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan saya juga mengatakan bahwa kejahatan daripada dana bansos atau korupsi dana bansos COVID ini telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang Tipikor, bahwa sesungguhnya dapat diterapkan hukuman mati. Nah, oleh karena itu yang sangat mencederai rasa peradilan atau rasa keadilan daripada publik adalah ternyata kasus itu juga melibatkan dari pejabat-pejabat atau pimpinan di DPR. DPR yang mestinya adalah sebagai wakil daripada rakyat, adalah melindungi, mengawasi daripada dana bantuan ini, ternyata juga diduga terlibat. Nah, oleh karena itu kita mendorong kepada KPK supaya betul-betul menuntaskan kasus ini. Karena apa? Kalau kasus ini tidak tuntas, itu bukan saja kemudian saya mengatakan bahwa dana yang akan nanti disalurkan berpotensi akan dikorupsi, namun lebih dari itu adalah bahwa KPK betul-betul satu lembaga yang independen. Nah, saudara-saudara, ketika revisi undang-undang daripada KPK sempat beberapa kali bertemu dengan pimpinan DPR. Bahkan kalau kita mengingat waktu itu ketika DPR atau Komisi 3 datang ke KPK, dia katakan bahwa sekarang KPK itu baik karena kami sendiri dikasih oleh-oleh. Nah, saudara-saudara, KPK harus membuktikan dirinya bahwa mereka berani dan independen. Karena setelah revisi ini, bahwa orang banyak menduga-duga bahwa KPK tidak akan berani menyasar daripada DPR. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, itu akan meruntuhkan wibawa daripada KPK itu sendiri. Dan saya kira kita publik juga betul-betul karena yang diduga adalah salah satu pimpinan komisi hukum yang mestinya orang yang pertama memberikan keteladanan atau yang taat kepada hukum. Ternyata kalau kita membaca berita yang muncul, bahkan ikut diduga terlibat. Nah, ini betul-betul mencederai perasaan daripada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita dorong. Nah, sekalipun biasanya begini, ketika KPK menyasar kawan-kawan di DPR, katakanlah contoh kasus Saudara Ketua DPR Novanto, sering ada upaya-upaya perlawanan politik, kemudian juga perlawanan yang lain. Nah, saya kira KPK harus betul-betul tidak akan pernah tunduk kepada siapapun sebagaimana mereka telah menetapkan, yaitu Saudara Menteri Sosial untuk menjadi tersangka karena cukup bukti. Kalau memang cukup bukti, KPK jangan segan-segan untuk menuntaskan daripada kasus ini. Karena apa? Ini betul-betul agar keselamatan daripada masyarakat bisa terjamin. Demikian kawan-kawan sekalian. Nah, saudara-saudara,
Jangan lupa subscribe, komen, dan share.